Banyak yang pengen tahu kan cara penggajian di laundry. Kalau di laundry itu sistem gajinya per kilo. Kalau untuk bagian cuci itu gajinya harian. Dia tugasnya nyuci, treatment pakaian-pakaian pelanggan yang perlu disikat, yang perlu pakai anti noda, yang perlu di treatment khusus gitu. Setrikaannya juga ada khusus, itu bagian cuci, satuan-satuan bagian cuci. Sekalian buka bon, nimbang, melayani pelanggan. Kalau bagian setrika, kerjanya setrika, packing, melayani pelanggan gitu. Jadi ganti-gantian ya untuk pelayanan pelanggan. Tapi sistem gajinya kiloan. Kenapa kok bagian setrika kiloan? Kalau bagian setrika harian, nanti ya setrikaannya numpuk terus nggak kelar-kelar gitu. Kenapa? Karena sistem harian. Kalau harian yang penting store muka, nanti dihitung masuk gajian kan, jadinya pakai sistem kiloan. Kenapa kok kiloan? Nanti kusut? Enggak akan kusut karena semua pegawai akan menyetorkan hasil setrikaan. Nah, nanti pada saat ada komplain kita lihat catatannya, yang menyetrika itu siapa gitu. Jadi walaupun kiloan tetap harus rapi. Kalau misalkan 2-3 kali kok ada pelanggan komplain nggak rapi, kita tegur, kita kasih masukan, kita ajak ngobrol, kita ajak sharing-sharing gitu. Maunya seperti apa gitu. Kok ada komplain masuk terus gitu. Kenapa sistem kiloan itu di laundry lebih efektif? Kenapa? Karena kalau harian begitu habis lebaran pasti pelanggan pasti pegawai berharap naik gaji gitu kan. Sementara untuk menaikkan harga laundry itu teramat sangat susah. Susah banget naikin harga laundry. Dinaikin pelanggan kabur. Jadi itulah kenapa pakai sistem kiloan. Tapi kita juga harus tetap memantau pekerjaan dari pegawai kita. Kita harus pantau terus supaya setrikaan tetap rapi gitu. Kalau misalkan sistem harian sudah pernah coba dan benar-benar stres, gosok sedapatnya. Kalau sekarang yang kuat yang dapat uang banyak. Kalau misalkan dia lagi banyak urusan, biar dapat uang banyak ya harus gosok. Harusnya berangkatnya jam 10:30 bagian setrika, karena dia lagi banyak uang, banyak butuh uang, mau nggak mau dia harus berangkat pagi jam 9 udah datang supaya kilonya dapat banyak. Karena kalau lebih lama waktunya kan pasti kilonya dapat banyak dan uangnya akan dapat banyak gitu. Jadi fleksibel sih dari segi, kalau dilihat dari sisi pegawai juga itu menguntungkan karena dia jam kerjanya bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya dia. Kalau misalkan lagi banyak kondanganan gitu, banyak pengeluaran, dia jam kerjanya akan lebih lama gitu. Ya pokoknya siapa yang kuat ya itu yang duitnya banyak gitu. Kalau sistem harian gosokan gak habis-habis, bercanda, ada yang tidur. Kalau sekarang mau tidur mau apa kan nggak dapat uang karena berdasarkan kiloan gitu. Ada ya, pernah saya punya pegawai, dia sistemnya harian. Siang-siang tiba-tiba itu keluar motor laundry dipakai antar jemput anak sekolah. Jadi dia terima orderan antar jemput anak sekolah. Karena di laundry kan sistemnya harian. Nah, semenjak itu saya rubah semua, saya pakai sistem kiloan. Jadi yang kuat itu yang dapat duit banyak. Yang males ya nggak usah dapat duit begitu. Jadi buat pemula-pemula lebih baik pakai sistem kiloan, tapi tetap dipantau gitu setrikaannya. Kualitasnya harus tetap dijaga. Kalau 2-3 kali ada komplain ya kita ajak ngobrol. Kalau misalkan memang orangnya itu susah dibilangin, ya udah keluarin aja, cari yang mau-mau aja gitu. Kan orang nyari kerja banyak kok. Bukan cuma dia aja gitu. Jadi yang mau kerja silahkan,
harus mau diatur, kalau yang nggak mau ya udah gitu. Jadi nanti besar kecilnya THR pada saat lebaran tergantung dari kerajinan pegawai. Kalau yang pegawainya rajin, ulet, ya kita kasih THR-nya lebihan. Kalau yang males ya ala kadarnya aja buat bikin ketupat. Tapi walaupun ala kadarnya itu ya nggak pernah di bawah 1 juta sih. Karena itu kan buat lebaran kan, buat beli baju, buat masak-masak gitu. Jadi saran saya buat yang pemula sebaiknya pakai sistem kiloan. Itu nggak rugi. Karena itu sama-sama menguntungkan lah. Buat pegawai menguntungkan, buat ownernya juga menguntungkan ya. Oke, terima kasih.